Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada pada hari ini itu semua karena kemurahan-Mu. Biar kiranya Bapa apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang mengurapi. Engkau tutup bungkus Tuhan setiap pikiran lidah hamba-Mu Bapa. Kau tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar setiap apapun yang hamba sampaikan hanya bagi nama-Mu saja. Kau memberkati Tuhan setiap orang-orang yang mendengar, biar setiap apapun yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan sebuah tema mengenai janji Allah versus kekhawatiran manusia. Dalam Keluaran yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai 12. Saya akan membacakan terlebih dahulu, demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bahkan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan mereka karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidah. Demikian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukanlah sebuah hal yang mudah, bukan perkara yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Nah, karena semakin banyaknya jumlah umat Israel yang terus bertambah di Mesir, akhirnya membuat hal itu terasa sulit untuk bangsa Israel keluar. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Raja Mesir. Yang Raja Mesir ini tidak mengetahui siapa orang-orang Israel sebelumnya, seperti Yusuf dan keluarga-keluarganya. Allah memberikan pembelaannya kepada bangsa Israel agar umat Tuhan tidak dapat kembali ke tanah perjanjian dengan situasi yang Tuhan sudah punya rencana. Nah, dalam ayatnya mungkin dalam ayatnya yang pertama kita melihat bahwa ada pernyataan Tuhan, atau sebelum kita masuk ke poin yang pertama, mungkin kita bertanya seperti ini, gimana sih caranya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Gimana ya caranya kira-kira? Kalau misalkan, mungkin kalau kita sebagai manusia, kita simpelnya berpikir,
yaudah Tuhan, bikin aja semuanya mati orang Mesir. Terus udah biarkan bangsa Israel pergi. Nah, tapi kita lihat dalam poin yang pertama. Saya akan membagi dalam 3 poin hari ini. Yang pertama, adanya pernyataan diri Tuhan. Adanya pernyataan dari Tuhan dalam bangsa Israel dan kepada Musa. Dalam ayat yang pertama, ke-5, 6, dan 7. Akulah Tuhan disebutkan 4 kali dalam pasal ini, dalam perikop ini. Ketika Allah ingin mengutus Musa, adanya pernyataan diri Allah di hadapan Musa. Allah ingin menunjukkan bahwa ia Tuhan yang sanggup menolong bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dari segelimetnya, dari serumitnya bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, Tuhan menunjukkan dirinya, aku nih sanggup, aku loh Tuhan yang kamu. Nah, artinya di sini ada kepentingan Allah atas bangsa Israel. Pernyataan ini menunjukkan kebesaran Allah supaya bangsa Israel mengetahui bahwa Allah sendiri yang akan melepaskan bangsa Israel lepas dari perbudakan bangsa Mesir. Kita ketahui sendiri ya, kalau misalkan seseorang kita paksa kerja selama 24 jam per 7, pasti kita akan merasakan capek yang berlebihan, tidak ada istirahat, mungkin makan jadi tidak teratur, istirahat tidak teratur, minum tidak teratur, dan itu akan mengganggu kondisi kesehatan bangsa Israel. Saat itu mengalami perbudakan yang parah. Firaun ini memanfaatkan karena udah banyak nih bangsa Israel, udahlah kita suruh aja mereka bekerja. Nah, tapi di sini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah melihat dalam ayat yang keempat. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku yang akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Artinya kalau kita bisa melihat di sini inisiatifnya Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dan di sini pernyataan Tuhan adalah garis yang harus kita tebalkan. Artinya Tuhan ingin, ini aku bisa loh ngelepasin kamu dari sebuah hal yang berat, dari hal-hal yang kita melihatnya sulit. Yang kedua, adanya janji Allah. Ini sangat berkesinambungan, janji Allah. Dalam ayatnya yang ke-2 sampai ke-7 itu adalah janji Allah kepada bangsa Israel dan dikatakan kepada Musa. Dalam ayat yang ketiga, Allah sendiri yang mengingat perjanjiannya dengan mereka untuk memberikan mereka untuk ke tanah perjanjian. Nah, janji Allah yang Tuhan berikan kepada manusia itu bukan janji yang berlaku cuma 1-2 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapi janji Tuhan berlaku selamanya. Kita bisa lihat dalam ayat yang kedua, ya, di sini Allah menyebut 3 bapa leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya hal ini berlaku sampai keturunan yang seterusnya. Mereka Allah memberikan sebuah jaminan, sebuah pembebasan. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-5 kembali, Tuhan yang akan melepaskan. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Tuhan memberikan sebuah penjaminan. Tuhan memberikan sebuah janji yang besar kepada orang Israel. Ketika bangsa Israel merasa jenuh, merasa putus asa, tapi Tuhan memberikan sebuah jaminan. Artinya apa?
Tuhan, ayo ikut aku. Kamu tuh percaya sama aku, nanti aku loh yang lepasin kamu. Aku yang kasih kamu jaminan. Nah, janjinya Tuhan itu nyata dan iya dan amin. Tuhan juga gak mau kita sebagai anak-anak Tuhan cuman percaya janji Tuhan tuh sekedar. Atau ketika doa kita gak dijawab, akhirnya kita pergi. Enggak, tapi kita percaya janji Tuhan itu terus. Nah, Tuhan sudah berjanji, Ia akan memberikan tanah perjanjian. Tuhan yang akan menolong bangsa Israel. Lalu dalam ayatnya yang ke-7, nah inilah, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan bilang lagi, akulah Tuhan. Dan ada jaminan lagi, ada janjinya Tuhan lagi bagi bangsa Israel pada saat itu. Ada janjinya Tuhan lagi. Nah, Allah sendiri yang sudah dan akan membebaskan dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dengan sebegitu indahnya, Tuhan merencanakan yang terbaik bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan akan mengutus Musa. Ketika Tuhan mengutus Musa, kesalahan Musa adalah ia putus asa. Dan bangsa Israel juga putus asa. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Mereka putus asa. Mungkin kalau kita bisa bayangkan atau kita imajinasikan dari skala 1 sampai 100, mungkin Musa itu tadinya sudah pede. Dia sudah bangga. Oh, Tuhan akan menolong kita. Atau kita bayangkan ketika Musa berorasi atau berbicara kepada bangsa Israel, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membebaskan kita dari bangsa Mesir ini yang sudah memberikan kita perbudakan, mengikat kita, dan tidak mengizinkan kita keluar ke tanah perjanjian. Tapi apa? Ketika Musa berbicara seperti itu, mungkin ada orang yang berbicara gini, gak mungkin lah kita dibebasin. Ini perbudakan ini tuh udah lama. Perbudakan ini tuh udah terlalu mengikat, percuma. Akhirnya, mungkin kalau kita bisa bayangkan kembali, Musa yang tadinya semangat, powerful, tapi ketika mendengar hal itu, dia akhirnya down. Sampai dia berbicara seperti apa? Pergilah, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi kepada Firaun. Tetapi Musa berkata seperti ini, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidah. Artinya ada sebuah perbedaan yang kita bisa lihat. Tadinya Musa semangat, tapi karena keputusasaan bangsa Israel, akhirnya dia berkata bahwa aku ini nggak petah lidah. Akhirnya dia putus asa. Dia khawatir bahwa ini tuh nggak akan selesai perbudakan ini. Mereka putus asa. dan Musa bilang apa? Tuhan, percuma deh, aku nggak usah deh ngomong sama Firaun. Orang bangsa Israel sendiri yang Tuhan sudah berikan janji, yang Tuhan sudah nyatakan namanya di dalam untuk bangsa Israel, mereka aja tuh putus asa. Tuhan, gimana aku? Akhirnya sampai Musa mungkin kalau bahasa zaman sekarang dibilangnya jadi buat alasan, aku nih nggak petah lidah Tuhan, aku nih nggak pinter ngomong. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, artinya janji Tuhan versus kekhawatiran manusia ini itu sangat nyata, dan ini kita bisa alamin. Ketika sesuatu yang berat, ketika masalah yang kita hadapi, itu akan terus datang. Itu akan terus silih berganti datang.
Kita mungkin ketika kita berdoa, kita bilang, Tuhan, aku ada masalah seperti ini. Tuhan tolong lepasin. Tuhan mungkin akan berkata, akulah Tuhan, aku yang akan bebasin kamu dari masalah ini. Tapi karena kita inginnya terburu-buru, karena kita inginnya cepat, karena kita maunya serba instan, sampai kita akhirnya bilang gini, Tuhan, ini gak selesai deh kayaknya masalah ini. Tuhan, kayaknya kamu udah gak sayang sama aku. Tuhan, kayaknya janjimu itu cuma buat orang lain, gak ke aku, segala macem. Akhirnya kita buat alasan-alasan yang gak make sense atau gak nyambung. Kita khawatir terus. Saya percaya begini, ketika Tuhan sudah berjanji, Ia akan menempatinya. Dengan cara apa? Ya dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu menginginkan proses. Tuhan menginginkan kita itu dibentuk, kita itu dipilah, kita itu ditenun lagi. Artinya Tuhan gak mau kita ini mendapatkan sebuah hal yang instan. Ketika kita mendapatkan sebuah hal yang instan, diri kita kan merasa bahwa ini bukan sebuah hal yang berharga. Tapi ini sebuah hal yang gampang didapat. Tapi ketika kita merasa kita sudah diproses, kita mendapatkannya dengan susah payah, Tuhan bentuk kita kan bilang gini, thanks God. Ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua tuh anugerah-Mu. Sama, janji Tuhan itu adalah hal yang paling berharga buat kita. Tapi karena kita sering mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan, akhirnya membuat janjinya Tuhan itu tertutup dengan kekhawatiran kita. Akhirnya kita bilang, aduh Tuhan, kayaknya susah, kayaknya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kayaknya ini gak akan selesai. Sama, Musa juga seperti itu. Tadinya dia semangat, tadinya dia powerful ketika dia bilang ke bangsa Israel, ayo percaya, ini janjinya Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita dari bangsa Mesir. Tuhan akan membebaskan kita dari perbudakan ini. Bahkan Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-5, dengan hukuman-hukuman yang berat. Artinya Tuhan memberikan sebuah janji, bukan hanya janji, tapi ada konsekuensi yang akan diterima oleh bangsa Mesir. Karena apa? Sudah mengganggu umatnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak akan pernah melepaskan matanya daripada kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau terus duduk diam, terus mau diproses sama Tuhan? Atau kita cuma mau sekedar aja sama Tuhan? Kebaikan Tuhan akan terus tertutup kalau kita hanya berpikir kita besok mau makan apa. Kita khawatir dengan hal-hal yang hal-hal yang cukup membuat pusing. Karena kita nggak percaya sama janjinya Tuhan. Karena kita nggak pernah mau mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita percaya janjinya Tuhan tuh cuman, yaudah Tuhan, aku percaya sama janjimu cuman 1%, 2%, 3%. Tapi kita harus percaya sama janjinya Tuhan itu bukan hanya segitu. Tapi kita percaya sepenuhnya dengan janji Tuhan. Seperti kita ketahui, kalau dalam kisah sebelumnya, Abraham tidak memiliki anak. Dia tidak memiliki anak, tapi dia percaya janji Tuhan. Musa juga percaya janjinya Tuhan, tapi hatinya sempat terombang-ambing, dan akhirnya membuat dia menjadi khawatir. Kita tidak boleh seperti itu. Ada salah satu ilustrasi yang mungkin bisa kita bayangkan. Manusia sering mendasari segala sesuatu dengan apa yang dilihat. Nah, contoh seperti ini. Anak muda sedang bertengkar dengan orang tuanya karena dia minta gadget yang terbaru. Contoh brand A. Tapi papa mamanya ini sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi karena muncul yang baru lagi, dengan inovasi yang baru lagi, akhirnya anak ini minta lagi.
"Pa, aku mau dong handphone yang seperti ini." Papanya bilang, "Ntar aja ya nak, atau nanti deh kamu tunggulah, ini kan kamu baru dapat handphone, ntar aja." Tapi anaknya marah, "Papa nggak sayang sama aku, papa nggak ini sama aku, papa nggak ini begini segala macam." Anak ini beranggapan jika orang tuanya tidak memberikan, ia akan ketinggalan zaman. Tetapi menurut orang tuanya, ini sudah cukup karena ini gadget yang terakhir. Dibelikan terakhir ini adalah gadget yang masih seri baru. Sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tapi tidak juga mungkin setiap apa yang anaknya minta langsung diberikan. Nah, sama juga kita sebagai manusia. Kita sering mengalami kesusahan. Kita melihat segala sesuatu itu tuh cuma dari segi fisiknya saja. Kita bilang, "Tuhan, ini susah. Tuhan, aku mau yang cepat-cepat yang baru. Aku mau cepat-cepat masalah ini pindah. Tapi masalah yang ini digantikan, masalah ini Tuhan langsung berikan yang terbaru." Artinya penyelesaian yang baru. Mohon maaf ya. Penyelesaian yang baru. Nah, kita cuma lihat dari segi fisiknya saja. Kita lihat dari pokoknya aku mau yang baru, aku nggak mau ada masalah. Tuhan menginginkan bahwa kita menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan di satu sisi Tuhan juga ingin mendidik kita agar kita lebih menaruh harapan kita itu full. Bukan cuma setengah, tapi full. Bahkan lebih dari full. Penuh janjinya Tuhan. Kita percaya sama setiap janjinya Tuhan. Dan Tuhan itu ingin mendidik kita agar kita ini lebih dewasa, dengan proses yang lebih dewasa lagi. Supaya ketika kita ada masalah, kita bilang, aku bisa berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan dirinya bahwa Ia sanggup menolong kita dalam segala hal. Ia sanggup memberikan kita yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, masa iya kita masih khawatir? Masa iya kita masih ragu dengan janjinya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita harus terus belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat dari hal ini ya, dari perikop ini, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah berikan nih janji-janjinya nih. Ini aku nih Tuhan, kamu tuh tinggal percaya sama setiap apa yang aku omongin. Kamu tinggal datang ke Firaun, kamu ngomong, aku yang topang. Aku yang beri kamu kekuatan. Tapi Musa bilang apa? Aku gak petah lidah Tuhan. Bangsa Israel bilang apa? Udahlah Musa, gak usah sok ide istilahnya. Gak usah sok ide untuk kita keluar dari bangsa ini. Udah kita di Mesir aja. Walaupun kita tahu ya dalam pasal-pasal selanjutnya Tuhan menghukum bangsa Mesir itu seperti apa. Dan akhirnya bangsa Israel itu seperti apa, kita juga sudah mengetahui. Tapi ini kita berbicara tentang kenapa gitu loh. Why? Tuhan tuh mau memberikan yang terbaik, tapi kenapa kita masih mengkhawatirkan? Bahwa kita mengkhawatirkan kalau Tuhan itu nggak sanggup menolong. Tuhan itu sanggup menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak akan mengerti janji Tuhan ketika kita tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Cara satu-satunya supaya kita mengerti janjinya Tuhan, kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa saat teduh, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Kalau kita cuman ongkang-ongkang kaki, kita nggak mendengarkan firman Tuhan, kita nggak menghidupi firman Tuhan, ya kita tidak akan mengerti janji Tuhan. Tapi kita harus terus menghidupi firman Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan itu pasti akan selalu ada. Tapi pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita ingin membesarkan kekhawatiran kita dibandingkan janji Allah? Janji Allah itu besar. Janji Allah itu bersifat selamanya dan berlaku selamanya. Saya percaya
ketika Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita dan Tuhan sudah memproses kita dengan cara apapun, dengan Tuhan saring lebih lagi diri kita akan lebih mengerti setiap janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan kekhawatiran kita. Jadi nggak perlu ada yang kita khawatirkan. Ketika Tuhan sudah berjanji, ketika Tuhan sudah berkata, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah hati kita yang berserah. Hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan. Bukan cuma setengah. Kita berserah kepada Tuhan. Bertekun menghidupi firman. Janji Tuhan akan selalu ada dan nyata. Bukan cuma ilusi. Tapi nyata. Akan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, setiap detik, setiap jam, setiap waktu ketika kita melangkah, Tuhan pasti akan menolong. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita putus asa, jangan kita khawatir, jangan kita pernah mengecilkan janji Tuhan dengan cara kita sendiri, dengan kekhawatiran kita. Tapi tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin dan berlaku selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap firman yang telah Engkau berikan. Biar kiranya Bapa melalui firman pada hari ini, kami dapat mengerti Tuhan, kami terus belajar, kami mau diproses Tuhan untuk mengerti setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.